Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ardian Darutama selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang filosofi cinta menurut Plato guna memenuhi penugasan UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vinova Eviana dengan NIM 4121119 yang akan memaparkan materi yang pertama. Filsafat cinta adalah salah satu cabang filsafat yaitu ontologi atau ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai filsafat cinta. Salah satunya yang akan kami bahas adalah mengenai pandangan cinta dari Plato. Lantas, siapakah Plato itu? Plato merupakan salah satu filsuf pada masa keemasan filsafat Yunani kuno yang terlahir di Athena dan meninggal di Athena pula pada saat berusia 80 tahun. Plato lahir pada tahun 427 sampai tahun 347 sebelum Masehi. Plato berguru kepada Sokrates sejak ia berusia 20 tahun. Ia menjadi murid Sokrates yang setia sampai pada akhir hidupnya Sokrates tetap menjadi pujaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Wulansari, NIM 4121124. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua yaitu pendapat cinta menurut Plato. Menurut Plato, manusia adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam sebuah tubuh dan berkelana untuk kembali ke dunia ide. Jiwa manusia juga selalu berhubung dengan dunia ide, sehingga jiwa manusia tidak pernah berhenti mencari sang ide, karena memang itulah tempat asal mereka. Kekuatan yang menjadi bahan utama dalam menggerakkan jiwa-jiwa manusia tersebut adalah cinta. Plato membagi cinta ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama eros, yang kedua cinta philia, dan yang ketiga cinta agape. Eros berasal dari bahasa Yunani yang berarti hasrat cinta. Eros atau cinta jasmani adalah cinta paling dasar, di mana cinta ini hanya pada ketertarikan fisik, hasrat ingin memiliki, dan mencari objek keindahan untuk memperoleh kepuasan. Yang kedua jenis cinta philia atau cinta persahabatan, adalah cinta yang didorong oleh ketulusan hati semata-mata demi kesenangan orang lain. Cinta ini tidak memandang jenis kelamin. Plato lebih menjunjung tinggi philia daripada eros, karena philia memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan tidak emosional. Plato berpendapat bahwa ketertarikan fisik bukanlah merupakan bagian penting dari cinta. Jenis cinta yang ketiga adalah cinta agape atau cinta ketuhanan, yaitu level cinta paling tinggi, di mana cinta ini bukan hanya ketertarikan fisik, tidak ada hasrat seksual, dan hasrat ingin memiliki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Soleh dengan NIM 4121121. Plato juga mengatakan bahwasanya cinta adalah kegilaan atau divine madness, dan orang yang sedang jatuh cinta adalah orang gila. Kegilaan ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah kegilaan karena sakit jiwa. Kemudian yang kedua adalah kegilaan ilahiyah, adalah kegilaan yang membuat seseorang berbeda dari perilaku orang dalam keseharian yang dianggap normal. Dan Plato juga menuliskan bahwa cinta bisa membuat seseorang menjadi lebih baik dalam hidupnya. Namun juga sebaliknya, cinta dapat membuat seseorang menjadi lebih buruk dan berdampak negatif bagi dirinya juga bagi orang lain. Kemudian ada 2 jenis cinta yang dapat membangun dan merusak manusia. Yang pertama adalah Aphrodite Pandemus atau cinta erotik, yaitu cinta yang berdampak buruk. Kemudian yang kedua adalah Aphrodite Uraina, yaitu cinta yang membuatmu lebih baik. Baik, jadi kesimpulannya adalah Plato mendefinisikan bahwasanya manusia adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam tubuh. Kemudian berkelana untuk kembali ke dunia ide. Nah, Plato sendiri mendefinisikan bahwasanya ide adalah suatu dimensi di atas pemikiran manusia. Jadi yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran manusia. Kemudian Plato sendiri berpendapat bahwasanya untuk menggerakkan jiwa-jiwa manusia itu dibutuhkan yang namanya cinta. Nah, Plato membagi cinta itu menjadi 3. Yang pertama adalah cinta eros, yaitu cinta yang didasarkan pada fisik, kemudian untuk memenuhi nafsu seorang manusia. Kemudian yang kedua adalah cinta philia, yaitu cinta yang didasarkan tanpa memandang fisik atau tanpa nafsu, yaitu berdasarkan ketulusan hati seseorang. Kemudian yang ketiga adalah cinta agape, yaitu cinta yang didasarkan pada rohaniah terhadap ketuhanan. Kemudian Plato sendiri memandang bahwasanya orang yang sedang memiliki kecintaan itu seperti orang gila. Nah, kemudian Plato memiliki pandangan bahwasanya cinta itu memiliki dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya, cinta bisa membuat seseorang itu menjadi lebih bersemangat. Kemudian dampak buruknya ketika cinta itu didasarkan kepada hawa nafsu, maka akan menimbulkan kerugian bagi seseorang. Bisa jadi akan membawa kestresan bagi seseorang. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.